warga Jakarta, ini adalah podcast perdana dari DPRD DKI Jakarta. Ini program baru yang tentunya bertujuan untuk memberikan informasi yang mengedukasi masyarakat dan juga mencerdaskan bangsa. Nah, untuk tema kita kali ini, di tema perdana, narasumber kita sudah ada Ibu Ida, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Ida. Pagi, waalaikumsalam Mbak, apa kabar? Alhamdulillah baik, Ibu baik Bu, sehat? Alhamdulillah. Kita pengen tahu nih Bu, sebetulnya di DPRD DKI Jakarta itu kan ada komisi A sampai E ya Bu ya? 5 komisi. 5 komisi. Kalau komisi D ini itu membidangi apa saja Bu? Komisi D ini ada 6 dinas, 1 biro. 6 dinas ini yang pertama adalah Dinas Citata, terkait dengan bangunan dan lain sebagainya. Lalu Bina Marga ini terkait dengan jalan, jembatan, lampu dan lain sebagainya. Lalu ada SDA, sumber daya air. Sumber daya air itu terkait dengan pokoknya di mana ada aliran air lah, yang kecil got maupun yang besar. Lalu ada Taman dan Hutan Kota, itu nanganin penghijauan dan lain sebagainya. Lalu ada Dinas Perumahan, dari rumah susun dan rumah-rumah susun yang dibutuhkan oleh masyarakat. Lalu ada Dinas Lingkungan Hidup, terkait dengan sampah yang ada di DKI Jakarta, emisi yang ada di DKI Jakarta. Lalu biru pembangunan namanya. Nah kalau hari ini kita kan memang ingin fokus membahas mengenai persoalan pengelolaan sampah di DKI Jakarta. Nah sebetulnya peran dari Komisi D terhadap pengelolaan sampah di DKI Jakarta itu meliputi apa saja, Bu? Pokoknya segala macam terkait dengan sampah itu ditanganin oleh LH. Entah sampah dari industri, sampah rumah tangga, sampah dari tetangga, semuanya berbagai macam sampah itu memang adanya di Dinas Lingkungan Hidup. Salah satunya terkait dengan emisi juga, Dinas Lingkungan Hidup yang menangani itu. Kalau kemarin Ibu kan banyak banget di sosial media, kalau kita ngecek aja gitu, masalah pengelolaan sampah DKI Jakarta. Ini kan pasti yang disorot itu Bantar Gebang, Bu. Bantar Gebang, kemudian katanya sih udah over capacity. Karena setiap tahun itu jumlahnya meningkat gitu Bu. Betul nggak sih Bu? Terus solusinya apa gitu Bu? Sangat betul. Beberapa bulan, 3-4 bulan yang lalu, ada bagian Bantar Gebang yang tingginya sudah 50 meter. Tingginya sudah 50 meter. Bayangkan setinggi 50 meter sudah seperti gunung sampah betul. Yang memang ada 19,5 hektar yang setingginya sudah 50 meter, ini yang menjadi perhatian kita. Itu Bantar Gebang memang kalau berbicara overnya dari 2022 ini adalah memang sudah over sekali. Ini mungkin juga sudah sering dibahas di rapat begitu ya Bu ya, mengenai permasalahan ini. Nah rencananya yang akan dilakukan apa Bu? Karena memang tanah dan sampahnya sudah sangat luar biasa, tanahnya juga adanya di Bekasi. Ada solusi yang dilakukan oleh kita kemarin, membuat program yang namanya RDF untuk pengelolaan sampah di Bantar Gebang. RDF ini 1 hari kita akan mengelola atau menghabiskan sampah ini sebanyak 2.000 ton untuk 1 harinya. 1 tonnya sampah lama, 1 tonnya sampah baru. Maksudnya Bu, sampah lama sampah baru? Iya, yang akan dikelola. Yang akan dikelola atau dihancurkan di sana. Tapi apakah mampu dalam 1 hari hanya 1 ton? Sedangkan di sana yang sudah tertampung di Bantar Gebang itu lebih dari 50 juta ton. Waduh. Itu paparan dinas akhir tahun 2021. Jadi bayangkan kondisi Bantar Gebang sekarang sudah ada sampah ini sebanyak 50 juta ton. Bayangkan. Sedangkan ini kalau mau ada pengelolaan hanya mampu 2.000 ton per harinya. Karena kita baru ada 1 titik RDF yang sekarang proses pembangunan, insya Allah akhir Desember ini selesai. Alhamdulillah. Rencananya akan membangun berapa banyak lagi? Apa ini masih percontohan dulu, akan dievaluasi dulu? Hasil rapat kami dengan dinas terkait, kami memang menyarankan untuk membuat lagi karena memang
dilihat dari anggarannya juga tidak terlalu besar. Kemudian Bu, persoalan sampah ini mungkin bisa juga permasalahannya dari hulunya dulu hingga ke hilir. Nah, kalau kita lihat satu persatu Bu, permasalahannya dari hulunya hingga ke hilir, itu mungkin kita bisa melihat gitu ya Bu, oh mungkin kurangnya di hulu ini, kemudian dalam prosesnya, apa yang belum siap, apakah sarana prasarananya, atau mungkin peraturannya yang kurang jelas, atau evaluasinya, atau mungkin pengawasannya. Mungkin Ibu bisa jelaskan dari yang hulunya terlebih dahulu. Ya, yang paling banyak kan memang sampah yang dari masyarakat umum ya, sampah umum, sampah rumah tangga. Sampah rumah tangga ini memang sudah ada pergubnya yang memang mengatur untuk pengelolaan per RW. Bagus sebenarnya, ini kalau dijalankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Masalahnya adalah pergubnya memang per RW. Tidak semua RW ini punya lahan untuk mengelola sampah yang ada di lingkungannya. Dibentuknya bank sampah yang dilakukan atau dikerjakan oleh ibu-ibu PKK ini cukup lumayan efektif. Tapi memang sayang ini tidak semua RW atau PKK mampu melakukan ini dengan sendiri. Tetap harus ada pendampingan dari LH, harus betul-betul ada pembinaan. Nah, ya walaupun sekarang sudah ada berjalan di beberapa RW, tapi belum maksimal. Kalau berdasarkan data begitu Bu, mungkin baru berapa RW sih dari se-DKI ini yang berjalan programnya? Ya, Dipantau juga nggak? Tidak semua kelurahan ada RW yang memang bisa mengelola dengan baik. Tapi ada misalkan seperti Kelurahan Tebet itu ada satu RW yang memang sangat sudah bagus pengelolaan sampahnya. Misalkan di Semper Barat itu juga ada 2-3 RW yang memang sudah bisa mengelola dengan baik. Lalu misalkan di Sunterjaya juga ada 2-3 RW yang memang dia bisa mengelola sendiri, bahkan menghasilkan kegiatan untuk mereka sendiri. Nah itu aja. Tapi memang belum maksimal lah, belum 10% belum ada. Anggaran beberapa tahun ini kita siapkan pembelian tong sampah pilah yang ada warnanya hijau, kuning, gitu ya, biru, gitu ya. 3 jenis ini memang masyarakat ada yang tahu, ada yang asal buang, yang penting mana yang kosong dia isi gitu. Tapi ada juga beberapa RW yang memang sudah memulai memilah sampahnya. Cuman kami masih mengkritisi dan kami minta LH untuk memperhatikan betul sampah yang sudah dipilah oleh RW, warga tingkat RW ini, pengambilannya jangan dijadikan satu kembali. Misalkan gitu, satu mobil untuk ngambil sampah ya, itu. Ya itu kan percuma, berarti warga sudah memilah nih 3 jenis sampah. Tapi begitu dimasukkan ke mobil atau ke gerobak jadi satu, kan berarti sama aja bohong. Harusnya satu bak ini untuk yang jenis apa, betul. Nanti ada satu jenis lagi beda-beda. Betul. Okay. Misalkan di RW 1 tempat saya tidak jauh dari tempat saya tinggal, RW 1 Sunterjaya. Ini mereka punya program hari Senin yang diambil sampah apa, hari Selasa sampah apa. Jadi mereka bergiliran. Nah kalau ini bisa dilakukan oleh masyarakat secara keseluruhan, tugas dinas lingkungan hidup mungkin lebih ringan. Tinggal nanti kami dinas dan DPRD untuk menyiapkan kendaraannya, mana yang hari Senin dia masih ngambilnya khusus sampah apa, hari Selasa sampah apa. Nah ini kalau ini bisa berjalan dengan baik, saya yakin ini baik sih. Kemudian Bu, itu tadi masalah pertama ya Bu, dari hulunya. Kemudian sampai akhirnya ke hilir bagaimana Bu? Masalah lainnya apa lagi? Ya, banyak sekali memang PR yang harus dikerjakan. Tapi ini kami Komisi D selalu mendorong dan meminta, ini bukan hanya menjadi sesuatu yang dibahas terus tapi tidak ada actionnya. Ini yang kadang-kadang kita gemeskan. Nah, kita berharap bahwa ini harus ada gerakan, harus ada gerakan untuk menyelesaikan problem yang memang belum terselesaikan sampai hari ini. Terkait dengan penyelesaian sampah ini seperti apa? Apakah tidak ada anggarannya? Tidak, anggaran kita banyak kok. Saya paling tidak mau ada orang atau ada eksekutif yang mengatakan, oh kita tidak ada anggaran, itu bohong. Pemda DKI uangnya banyak kok. Tergantung kita mau keseriusannya, mau menyelesaikan atau tidak. Nah, Mbak, hari ini adalah saat ini saya mendengarkan radio di mobil itu yang cukup luar biasa, membuat hati miris ya.
apa yang harus kita lakukan ke depan ini memang harus benar-benar serius dan harus mau. Si petugas ini harus betul-betul mau dan punya niat yang memang mau menyelesaikan. Karena apa? Berbicara hulu hilir sampah. Kalau kita mau tahu, Pulau Seribu itu harusnya pulau yang sangat luar biasa. Surganya warga yang mau ke laut lah, wisata laut ya, snorkeling dan lain sebagainya harusnya. Tapi kan kita terhambat oleh, kalau kita mau ke Pulau Seribu nih misalkan Jakarta ini, Pulau Seribu kan masih di lingkungan DKI Jakarta. Ini kan selalu terhambat oleh sampah. Kapal kita nih, saya pernah ke Pulau Seribu itu dengan berangkat, saya berhenti 17 kali. Karena kapal ini harus membersihkan dulu baling-balingnya. Pulangnya 18 kali. Berarti pulang pergi hampir sama, hanya selisih 1 kali. Itu berhenti di tengah laut untuk membersihkan dulu baling-baling yang nyangkut di sampah, nyangkut di baling-balingnya. Kenapa? Karena memang rupanya kita punya tugas nih, dengan kondisi seperti itu kita punya tugas harus menyegat betul agar sampah ini tidak lari ke laut. Bagaimana caranya? 13 aliran sungai yang memang menurut saya ini harus dicegat. Sampahnya jangan sampai lari ke laut. Nah, ini yang harus kita selesaikan. Nah, mudah-mudahan ke depan Dinas Lingkungan Hidup ini betul-betul mampu dan mau dan mampu untuk menyelesaikan satu persatu PR yang memang harus diambil dan harus diselesaikan walaupun berat. Kemudian Bu, kalau misalnya ini kan rumah di Jakarta itu banyak pemukiman padat penduduk. Betul. Sebagian besar pendatang, ada yang di bantaran kali. Itu mungkin yang satu sisi fenomenanya seperti itu. Kemudian ada juga perumahan-perumahan elit yang mungkin dari pengembang-pengembang besar. Itu bagaimana pengelolaan sampah di perumahan padat penduduk. Kemudian yang di gang mungkin mobil bak sampahnya juga kan nggak bisa masuk. Gang cuma satu motor, mobil pun nggak bisa masuk. Kemudian kalau perumahan elit kadang kan tuh klaster punya sistem sendiri. Ya mereka kadang juga pakai tong sampahnya cuma satu juga, nggak ada yang pemisahan-pemisahan. Nah ini apakah memang tidak, maksudnya apa karena ketidaktegasan begitu Bu? Jadi ya masing-masing ya dengan caranya sendiri, tidak diawasi dengan ketat. Iya, gitu. dengan situasi dan kondisi seharusnya kota sebesar DKI ini sudah ada kebijakan yang memang harus diterapkan dan memang harus dijalanin oleh masyarakat yang ada. Saya berpikir bahwa misal apartemen, satu apartemen besar lah di Jakarta ini, seharusnya kan tidak perlu sampahnya ini menjadi bebannya Pemda. Harusnya mereka sudah punya pengelolaan sampah tersendiri. Karena memang kan pengelolaan sampah ini tidak mahal kok. Kalau memang mereka mau menyelesaikan ini, dan seharusnya memang mampu. Dan saya juga berharap Pemda untuk memberikan kewajiban pengembang-pengembang komplek-komplek elit yang memang mereka mau izin pembangunan, salah satu syaratnya dia harus punya pengelolaan sampah sendiri. Ini yang memang harus diterapkan menurut saya, karena sekali lagi sampah kita per hari ini perharinya adalah 7.800 ton per hari, dan 20% itu sampahnya dari pasar, sampah pasar. Nah ini juga tidak berlaku yang tadi saya sampaikan terkait dengan pengelolaan, tidak berlaku hanya di komplek, apartemen, atau industri gitu ya, tapi juga harus berlaku di PD Pasar. Jadi PD Pasar idealnya mereka sudah punya pengelolaan sendiri. Seidealnya. Nah saat ini? Saat ini tidak ada. Tidak ada. Hampir semua PD Pasar yang punya PD Pasar ini rata-rata buang sampahnya itu di samping bagian depan, yang kumuhnya luar biasa. Walaupun disiapkan sejenis kayak kontainer terbuka gitu, box besar gitu, tapi pasti berlimpahan ke jalanan, dan ini hampir semua pasar basah kita. Kemudian Bu, program-program apa saja yang sudah coba dijalankan oleh dari DPRD begitu ya selama rapat-rapat, kemudian yang sudah dijalankan apa saja, anggarannya berapa banyak sih yang sudah dikeluarkan? Bicara anggaran banyak banget. Ada RPJMD-nya Pak Gubernur, Pak Anies ini ada pembuatan 4 ITF untuk salah satu menyelesaikan agar sampah ini tidak selalu dibuang ke Bantar Gebang. Karena Bantar Gebang ini kan kita sewa ya, ada kerjasama dengan Pemprov
Bekasi. Nah, kalau mau ngurangin ke Bantar Gebang, otomatis kan kita harus menyelesaikan sampah yang ada di DKI. RPJMD Pak Anies ini ada 4 titik pembuatan ITF untuk menyelesaikan di Jakarta saja. 4 titik itu Jakarta Barat, Selatan, Timur, dan Utara. Alhamdulillah yang kemarin sudah berjalan itu Utara. Sudah ada peletakan batu pertama. Tapi beberapa kali hanya batu pertama saja. Jadi hanya batu merah, dan batu merah. Gitu. Kenapa begitu, Bu? Bahkan kemarin pemenangnya sudah sempat putus kontrak dan lain sebagainya. Sekarang dalam proses lagi. Maksudnya itu dalam Jakarta proses lagi? Dalam proses penggantian? Beberapa minggu yang lalu kita undang lagi Jakpro dengan LH untuk mau seperti apa sih ITF Sunter ini dilanjutkan atau tidak dan lain sebagainya. Terhalangnya di mana sih program ini tidak berjalan? Makanya nanti kami sedang pembahasan di internal bahwa satu rekomendasi kami bahwa Pak Gubernur untuk mengevaluasi betul penugasan terhadap Jakpro yang sudah dilakukan 2 titik Jakarta Utara dan Jakarta Barat terkait dengan pengelolaan sampah atau ITF ini untuk dievaluasi betul. Karena yang di Sunter sampai hari ini tidak berjalan, yang di Jakarta Barat juga sampai hari ini tidak berjalan, bahkan rapat terakhir masih berkutat di ada masalah di lahan. Lalu 2 lagi di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Waktu rapat kemarin katanya sih insya Allah mohon doanya saja masyarakat agar September ini sudah bisa berjalan. Sudah bisa berjalan dalam artian untuk pembangunannya ya. Bukan pengelolaannya. Kalau pengelolaannya kan butuh waktu 3 tahun itu. Oke, jadi dari pembangunannya saja 3 tahun. Iya. Nah ini baru batu pertama terus, tapi sebetulnya anggarannya udah turun. Itu tidak menggunakan APBD. Itu tidak menggunakan investor. Oh begitu. Jadi sebetulnya itu tidak menjadi beban biaya ya. Tidak. Cuman program saja ini yang dari inisiasi awal hingga saat ini belum berjalan-jalan. Masih terkendala begitu ya Bu yang sedang dievaluasi. ITF ini sama dengan yang insinerator itu ya Bu ya. Itu teknologinya sebetulnya seperti apa sih Bu? Ya kalau dia kan ada kerjasama dengan listrik, jadi sebagian hasil pemusnahan pembakaran ini dibeli oleh listrik PLN, dibeli oleh PLN. Jadi sampah ini bisa dirubah jadi listrik, tenaga listrik. Iya. Mereka bakar hasilnya untuk listrik, dapat uang. Investor ini pihak ketiga kerjasama dengan PLN, PLN beli kepada pihak ketiga itu. Pemda setelah itu Pemda akan memberikan tipping. Jadi anggarannya nanti kalau ini sudah berjalan dia dapat 2 arah anggaran. Yang pertama dari PLN, yang kedua dari APBD yang namanya tipping fee. Dihitungnya per ton. Apa, Bu? Jadi sampah yang dikelola oleh mereka kita timbang, nanti tinggal hitungan saja berapa ton per hari. Karena memang kan sudah ada program misalkan seperti di Sunter kan 2.200. Berarti kita tinggal bayar 2.200 kali sekian rupiah per harinya. Itu kenapa kita harus membayar? Ya harus membayar. Sebagai jasa pengelolaan itu. Iya kan mereka butuh, beli baik. mesin. Mereka pengelolaannya kan mereka butuh modal yang cukup lumayan besar. Kalau saya bilang bahwa kalau rapat lalu beberapa minggu yang lalu, 2 minggu atau 3 minggu saya lupa, kita undang asisten pembangunan, Dinas Lingkungan Hidup, lalu Saranajaya dan Jakpro yang memang dapat penugasan dari Pak Gubernur untuk mengelola ITF ini. Kalau Saranajaya kan September insya Allah katanya mau mulai jalan. Nah, Jakpro ini belum. Kami merekomendasikan untuk dibiayain saja oleh APBD. Tidak perlu lagi investor. Betul. Kalau memang tidak bisa berjalan sampai hari ini. Iya. Itu tadi juga ingin saya tanyakan. Apakah tidak ada biaya sendiri sehingga harus menggunakan dana investor? Apakah besar gitu Bu biayanya? Kalau misalkan Sunter itu kemarin mengajukannya habisnya itu kisaran 5,2 triliun. Kalau menggunakan investor. Tapi hasil rapat kami dengan Dirut Jakpro Pak Widi bahwa kalau pakai APBD bisa berapa sih anggarannya? Tidak perlu investor. Saya bilang 3 triliun cukup ya Pak. Saya bilang. Pak Widi sampaikan lebih Bu, bisa 3, di bawah 4 lah yang pasti. Nah kalau di bawah 4, kalau kita mau pembangunannya kan 3 tahun, anggaplah 3,5.
Ya. 3,5 triliun. Kalau mau pembangunan 3 tahun, saya bilang 500 di perubahan tahun 2022. Nanti 2023 1 triliun, 2024 Ya. 1 triliun, 2025 1 triliun. Selesai. Tidak perlu ada TVMP yang besar. Betul. Karena apa? Operasionalnya bisa dari listrik. Ya. Dari hasil jualnya ini ke PLN. Itu bisa untuk operasional. Jadi tidak perlu lagi setiap tahun. Nanti kita akan membayar TVMP yang luar biasa. Dorongan kami seperti itu. Atau mau seperti RDF yang sekarang ada di Bantar Gebang. Satu hari itu 2 ton pemusnahan sampah. Anggarannya hanya cukup di 1 triliun. Bisa menghabiskan 2.000 ton per hari. Nah ini kan lebih murah jauh. Betul. Dibandingkan investasi pihak ketiga ini. Artinya kenapa tidak menggunakan cara yang seperti itu saja? Bisa jauh lebih murah, kemudian bisa diduplikasikan di banyak tempat. Pastinya adalah Pemda tetap memberikan edukasi, mengajak masyarakat bahwa sampah ini bisa dikelola dari skop kecil. Yang RW ini sebenarnya pergub ini sebenarnya bagus untuk pengelolaan per RW. Cuman itu tadi terhambat oleh pengetahuan warga, terhambat oleh lahan yang memang sangat terbatas. Nah ini yang disayangkan. Kami akhirnya karena pengelolaan skala besarnya tidak berjalan dengan baik, kami merekomendasikan untuk LH ini membuat pengelolaan sampah di tingkat kelurahan atau kecamatan. Nah insya Allah tahun ini 2022 ini sudah ada beberapa titik yang akan dikembangkan di tingkat skop kecil-kecil. Oke. Jadi untuk permasalahan di Jakarta sebenarnya karena penduduknya juga padat, ini mungkin kalau dibandingkan dengan daerah lain bagaimana Bu? Tergolongnya yang di DKI Jakarta? Ya memang DKI Jakarta complicated betul sih, complicated betul. Karena ada gini, kalau saya selalu bilang gini, seorang pejabat itu harus mau mengambil risiko. Kalau tegas memang pasti ada yang tidak suka, itu wajar. Tapi harus itu dilakukan, kalau tidak akan selesai permasalahan sampah yang ada di DKI. Dalam semua lini. Karena kita mesti tahu, banyak bantaran kali yang tadi Mbak sampaikan, banyak bantaran kali ada padat penduduk. Mereka buang sampahnya kan asal. Kami mendorong, kenapa mereka masih di bantaran kali sih? Kenapa kita tidak pindahkan? Mereka mau digusur. Sebelum kita gusur, kita siapkan dulu tempat tinggal yang layak. Kita siapkan rumah susun. Karena kan kewajiban kita memfasilitasi mereka, rakyat kita. Nah, saya selalu bicara bahwa ayo rumah susun kita bangun rumah susun. Yang ada di sekitar mereka. Kan alasannya kayak gini. Saya tuh ada di bantaran Kali Selatan. Maksud saya mau ditaruhnya di ujung Jakarta Timur. Mereka keberatan. Oke, kita carikan tempat. Kita bangunkan rumah susun. Agar mereka tidak ada di bantaran kali. Nah berbicara gimana? Saya waktu keliling dengan Bu Risma di Surabaya, saya tanya Bu Risma, Bu, itu kali kenapa bisa bersih, tidak ada sampah? Emang harus galak-galak kali Bu? Emang saya bilang, kenapa tidak ada sampah? Lalu kenapa antara kali dengan trotoar ini ada pembatas? Yang masyarakat tidak bisa melempar di sana. Jadi ada pohonnya. Jadi sebelum kita lihat kali ini, trotoarnya agak jauhan dikit. Jadi mereka tidak bisa lempar bungkusan sampah lah ke kali. Nah saya tanya, Mbak, semuanya tergantung dari kitanya. Betul. Ayo kalau kitanya tegas, ya orang juga ikut disiplin kok. Jadi kitanya menerapkan disiplin itu dengan caranya masing-masing memang. Kalau memang masyarakatnya dengan cara baik, dengan cara perda, dengan cara pergub tidak bisa dipatuhin, kan harus ada tindakan. Nah, tindakan ini harus dilakukan oleh Satpol PP. Nah, Satpol PP boleh tidak melakukan tindakan itu. Nah, kemudian Bu, ini juga ingin saya tanyakan ya, yang saya bingung. Ini kan artinya sudah ada program, anggaran ada dan sudah dikeluarkan. Tapi kenapa justru Bantar Gebangnya overload? Ini karena apa Bu? Permasalahannya ada di mana? Jumlah sampahnya meningkatkah atau tumpukannya memang ini tidak bisa dikelola dengan baik sampai akhirnya sekarang menjadi over capacity? Karena memang di Bantar Gebang kan selama ini tidak ada pengelolaan, dia hanya ada penumpukan. Sama paling ada pemulungan yang memang kerjasama dengan pemulung untuk ambil sampah-sampah plastiknya dan lain sebagainya yang mereka bisa ambil. Nah kalau sampah selalu ditumpuk dengan jumlah 7.800 ton per hari, ya otomatis tambah nggak muat dong Bantar Gebang.
Nah, baru tahun ini yang tadi saya sampaikan ada anggaran untuk RDF ini. Nah, mudah-mudahan nanti tahun depan lagi ada uang lagi untuk pembuatan di sana yang memang bisa menyelesaikan. Karena kan memang ada perjanjian Pemda DKI dengan Bekasi. Kalau kita mau meninggalkan sana ya harus sesuai dengan semula. Kalau bicara sesuai dengan semula berarti kan kita harus menghabiskan sampah 50 juta ton yang ada di Bantar Gebang. Itu yang pasti ngeri kan. Membayang aja udah pusing ngeliat ya. Artinya Jakarta ini apakah bisa dibilang sudah darurat sampah, Bu? Sudah dari tahun-tahun kemarin kita sudah katakan bahwa Jakarta darurat sampah dan harus diselesaikan betul. Ini sudah sudah memuncak dan harus diselesaikan, tidak boleh tidak. Tapi ada targetnya nggak sih, Bu? Misalnya tahun sekian Jakarta bebas sampah, atau misalnya dalam setahun kita target bisa mengelola sekian sampah, atau angkanya dari sekian harus berkurang dari sekian. Ada nggak sih, Bu, yang realistisnya begitu, Bu? Selama saya jadi anggota dewan sudah mau 13 tahun ya. 3 periode kan saya. Kayaknya sih belum ada ya, belum ada. Semoga kedepannya adalah saya masih punya harapan untuk itu ada. Kalau betul-betul sekali lagi kalau betul-betul Pemda dibantu oleh dinas-dinasnya untuk betul-betul menyelesaikan dan bisa kerjasama dengan masyarakatnya juga ikut peran serta, saya yakin harusnya bisa. Saya masih punya keyakinan untuk menaikkan keyakinan bahwa itu bisa terselesaikan. Yang penting yakin dulu ya, Bu. Yang penting yakin dulu. Kok bisa sih, Bu, sampai udah 13 tahun belum ada? Ya, kenyataannya seperti itu. Makanya, nah ini menjadi PR. Saya selalu bilang bahwa harapan saya jadi ketua komisi ini ada manfaat, ada kenang-kenangan yang memang ini zaman saya memimpin ini ada yang bisa terselesaikan. Saya berharap itu. Nah, kalau saya kan kerjaan ini bawain berita kabar mancanegara juga nih, Bu. Di situ diceritain juga ternyata restoran-restoran, saya lupa dari negara mana, karena kan banyak orang makan nggak habis. Nah, itu kan sampahnya ternyata banyak, Bu, dari restoran-restoran itu, dari sisa-sisa makanan. Ternyata bisa dikelola makanan-makanan itu, sisanya nanti dicampur ditaruh di satu tempat, di bak, bisa jadi pupuk gitu, Bu. Bisa jadi pupuk. Nanti adalah cara-caranya begitu. Ternyata tergantung ini ya, kita ngelihat masalah, mau diselesaikan apa enggak. Memang harus fokus kayaknya ya, Bu, ya, untuk menyelesaikan masalah sampah ini. Iya. Ini beberapa minggu ini saya kemarin rapat dengan LH juga Pak Asep sampaikan bahwa akan membuat BULD untuk khusus pengelolaan sampah. Misalkan ini, sama industri yang nanganin BULD-nya ini, sampah hotel yang nanganin ini, terus sampah kawasan khusus ada yang nanganin. Jadi memang biar lebih tertata. Karena jangan semua sampah menjadi beban APBD. Nah, ini bisa dilakukan. Misalkan, ini industri katakan. Industri sudah dibentuk BLUT-nya. Kan tinggal nanti industri, jangan selama ini industri gini. Dia punya sampah, hanya punya kewajiban distribusinya 1 bulan hanya sekian ratus ribu atau sekian juta. Ternyata sampahnya dia yang luar biasa. Nah, ini kan menjadi bebannya Pemda DKI. Nah, ini Pak Asep, saya sangat mendukung programnya karena apa? Mengurangi beban Pemda, mengurangi beban APBD. Kalau BLUT ini sudah jadi. Nah, harapan saya kalau sudah jadi, jangan cuma dibiarkan, tapi harus tetap dijalankan, harus tetap berjalan lah, kalau nggak sayang. Ini sudah berjalan atau? Sedang proses pembuatan BULD-nya. Oh, oke. Kira-kira kapan tuh, Bu? Dalam waktu dekat akan ada launching itu. Oke. Di tahun 2022 ini? Iya, bulan ini kelihatannya. Bulan ini? Bulan ini akan ada launching itu. Baik, jadi untuk pemisahan juga ya, Bu, ya, untuk sampah-sampah industri, rumah tangga, dan sebagainya tadi ya, Bu, ya? Iya, betul. Jadi menurut Ibu mana yang paling efektif ya? Apakah semuanya harus digabungkan tadi ya, cara-cara ini? Atau menurut hemat Ibu gitu? Cara yang efisien seperti apa? Ya, kalau BLUT ini jalan,
agak mengurangi. Karena sampah industri juga cukup lumayan banyak. Sampah hotel, restoran itu juga cukup lumayan banyak, apalagi sampah pasar lah terutama. Iya, Nah ini memang harus ada pemilahan, harus ada klasternya, harus ada masing-masing klaster. Jangan semuanya dijadikan satu. Oh, yang bikin sampah itu karena masyarakat biasa gitu, tidak. Jadi nanti akan terlihat di sana. Nanti akan terlihat sana. Kalau sudah mulai ada beberapa BULD yang dibentuk, khusus penanganannya, saya yakin akan segera terselesaikan. Nah, terkait dengan bagaimana yang sudah dibangun ITF 4 ini, nanti dia ngelolanya sampah apa? Itu kan sampah rumah tangga. Kalau ITF ini kan untuk mengelola sampah rumah tangga. Saja. Baik. Sama kemarin dilaporkan Pak Asep itu, Dinas Lingkungan Hidup, bahwa berharap ada pengelolaan sampah khusus. Sampah khusus tuh gini. Jadi masyarakat DKI Jakarta, saya mohon dengan sangat. Dalam hal ini saya mohon dengan sangat masyarakat DKI Jakarta untuk membuang kasurnya, sofanya yang sudah tidak terpakai itu betul-betul dihitung betul. Jangan main dibuang begitu aja, apalagi kalau kesempatan banjir gitu ya. Ini luar biasa sulitnya mengelola ini. Oh gitu. Jadi insya Allah tahun depan kita melihat betul jangan sampai ini dibuang lagi ke laut, kasihan lautnya. Emang dibuang ke laut? Selama ini kan kebanyakan larinya ke laut. Apalagi kalau begitu banjir kan mereka langsung dibuang ke kali. Oh, apa karena hanyut? Hanyut atau memang sengaja dibuang? Sengaja dibuang. Banyak kan sengaja dibuang lah. Hanyut itu kan kalau memang rumahnya itu di bantaran kali. Kan nggak mungkin juga mereka kasur bisa keluar dari pintu begitu saja. Apa mungkin rumahnya di bantaran kali? Tidak, ini nggak hanya di bantaran kali kok yang membuang kasur ini. Jadi ini luar biasa, yang akhirnya kita kemarin kesulitan. Nah kemarin dalam rapat kerja, coba kita pikirkan ada tidak alat untuk memusnahkan tempat tidur, lemari, kayak gitu-gitu, ini luar biasa. Nah saya berharap masyarakat kalau memang mau membuang itu, betul-betul jangan dibuang begitu saja. Harus betul-betul coba bicara dengan petugas yang mengambil sampah. Paling ngasihnya juga uang tidak besar kan. Kalau cuma ngasih uang capek aja itu pun seharusnya juga gratis. Tapi maksud saya kalau memang warganya betul-betul butuh mau membuang, tidak harus dibuang ke tempat sampah lah. Hari ini tanggal 8 Juni ya Bu ya. Hari Laut Sedunia. Hari Laut Sedunia. Jadi mungkin apa nih pesan Ibu tadi ya untuk Hari Laut Sedunia? Ada juga Hari Peduli Sampah Nasional. Ada. Bulan Februari yang udah 14 tahun. Nah, ini dua pesan yang berbeda nih, tapi saling berkaitan ya Bu ya tadi. Yang pertama hari ini adalah Hari Laut Sedunia. Ini tidak hanya berlaku pas Hari Laut Sedunia saja, tapi berlaku untuk hari-hari selanjutnya, bahwa mari kita jaga laut kita. Kenapa? Tadi saya mendengarkan salah satu profesor perguruan tinggi itu sampaikan bahwa dampak daripada ikan atau apapun itu seafood yang ada di laut itu untuk memakan sampah hasil buangan kita. Ini yang sangat membahayakan buat tubuh manusia, buat kehidupan manusia. Nah, kenapa kok sekarang ini banyak sekali masih muda, sudah banyak penyakit dan lain sebagainya? Ini memang salah satunya adalah barang atau ikan yang kita konsumsi ini memang sangat tidak baik. Nah, kenapa tidak baik? Bukan karena salah ikannya. Karena salah manusianya yang membuang sampah sembarangan ke laut. Hasil sampah dibuang ke laut ini dimakan oleh ikan ini kita konsumsi. Nah, saya mengajak kepada seluruh warga, terutama warga DKI Jakarta, untuk betul-betul memperhatikan tidak lagi membuang sampah sembarangan, terutama di aliran kali. Kita jaga anak cucu kita ke depan. Karena dampaknya ke anak cucu kita ke depan apabila memakan ikan dari laut, kita tidak pernah tahu ini ikannya yang mana yang bersih, yang mana yang tidak. Nah, saya berharap bahwa betul-betul dipatuhin oleh masyarakat. Sekali lagi dampaknya ke anak cucu kita, kasihan masih muda-muda sudah banyak penyakit. Ibu Ida, mungkin terakhir nih ya Bu ya, kita udah bicara panjang tadi, membahas berbagai macam dari hulu ke hilir permasalahannya, kemudian apa solusi yang ingin dilakukan, atau mungkin yang Ibu juga ingin lakukan selama udah 13 tahun gitu ya Bu ya masuk di sini. Terakhir Bu, pesan-pesan yang ingin disampaikan ke masyarakat DKI untuk lebih sadar terhadap pentingnya mengelola sampah. Baik, makasih Mbak Prima.
Yang pertama saya minta tolong Mbak Prima, nanti kalau ketemu masyarakat banyak, sampaikan, ajak mereka untuk menjaga lingkungan agar bisa menyelesaikan sampah yang ada di lingkungannya masing-masing. Minimal tidak berserakan lah itu sampah. Ini yang pertama. Yang kedua, saya sebagai Ketua Komisi D berharap mendapatkan masukan, mendapatkan ide-ide dari warga yang ada di DKI Jakarta khususnya untuk menyelesaikan, untuk membantu apa saja terkait dengan pengelolaan sampah yang ada di lingkungan. Saya membuka diri, saya sebagai Ketua Komisi D membuka diri kepada Bapak Ibu sekalian warga DKI Jakarta, apa-apa saja yang harus saya perjuangkan, apa-apa saja yang harus saya kerjakan untuk membantu lingkungan yang ada di Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya berharap, mari kita jaga DKI Jakarta agar tidak membuang sampah sembarangan, agar kita lingkungannya bisa dilihat dengan nyaman, bersih. Yang diuntungkan siapa? Yang diuntungkan adalah Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Ya, demikian tadi podcast kita kali ini di Kata Wakil Kita bersama narasumber saya di episode perdana kali ini ada Ibu Ida Mahmudah, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta. Saksikan terus podcast Kebon Siri selanjutnya bersama saya Prima Alvernia. Sampai jumpa.